Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya masih berada di tempat ini guna melaksanakan aktivitas saya sebagai mahasiswa. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dimana beliau adalah zuriat dan bagi kita semua. Baik, saya Hermali Santi dengan NIM 200222190, di mana pada hari ini saya akan memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Baik, di mana pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan serta memaparkan teori mengenai pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan. Apakah itu pengawasan? Pengawasan ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian pembangunan. Pembangunan atau biasa disebut dengan development ialah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan juga budaya, menurut Alexander 1994. Kemudian menurut Cortes 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan juga budaya. Daerah. Daerah dalam pembagian administratif di Indonesia ialah merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan dan aspirasi masyarakat. Adapun pengawasan pembangunan daerah, di mana pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengawasan pembangunan, di mana tujuannya itu untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan, yang mana adapun juga tujuannya pengawasan secara khusus di mana menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah, serta melaksanakan koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Kemudian manfaat pengawasan pembangunan, yang mana manfaat pengawasannya ialah menentukan tujuan dan cara mencapai atau biasa disebut dengan planning. Kemudian struktur organisasi dan aktivitas yang biasa disebut dengan organizing, memotivasi atau mengarahkan anggota atau yang biasa disebut dengan actuating. Jenis-jenis pengawasan pembangunan, yang mana jenis-jenis pengawasan pembangunan itu yaitu dengan forward control, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Lalu feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Adapun langkah melakukan pengawasan, yang mana pertama menetapkan standar. Standar ini ialah mutlak diperlukan untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan atau standar atau tidak. Lalu kedua, mengukur kegiatan agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara perlu, yang mana perlu diperhatikan beberapa kali atau often. Pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, setiap hari, bulan, dan sebagainya. Dalam bentuk apa? What form? Yaitu pengukuran akan dilakukan dengan laporan tertulis, impeksi visual melalui telepon.
Lalu siapa yang terlibat pengukuran? Entah manajer, kepala bagian, dan sebagainya. Kemudian membandingkan kegiatan dengan standar, yang mana langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan atau disebut dengan deviasi. Kemudian penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Lalu melakukan tindakan koreksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan serta jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.